Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan selesaikan bagian JavaScript. Kita lanjut di bagian JavaScript loops ya. Jadi namanya JavaScript loops itu adalah yang mengeksekusi blok kode sampai batasan yang ditentukan. Jadi diulangi iterasinya sampai disuruh berhenti gitu, sampai syaratnya terpenuhi. Loops are handy if you want to run the same code over and over again each time with a different value. Jadi sangat berguna untuk menjalankan sebuah kode yang dirancang untuk diulang beberapa kali dengan nilai yang berbeda. Jadi misalnya nilainya bisa bertambah ataupun nilainya bisa berkurang. Seperti ini kalian lihat. Ini untuk memprint sebuah array secara berurutan. Jadi dia print dulu yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, caranya dia ganti angka-angkanya tuh gimana? Nih, bisa kalian lihat di sini. Kalau i sama dengan 0, terus i-nya itu belum sampai panjang dari array ini, array dari cars. I-nya itu dia akan tambah 1 kalau dia berulang. Jadi ini kan, misalnya i-nya akan masuk di bagian sini. Karena tadi i sama dengan 0, berarti itu dia print yang pertama itu 0. Terus karena belum cek itu belum sampai di ujung array, ujung array sini 5, jadi dia ulangi di atas, tambah 1, terus dia ulangi sampai dia dapat ujung array. Oke. Nah, kalau loop dia itu menggunakan beberapa ekspresi sekaligus. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 1 titik koma, ini 2 untuk cek panjangnya, terus titik koma, terus yang terakhir ini fungsi untuk menambah atau mengurangi variabel yang di looping ya. For statement creates loop with 3 optional expression. Jadi ekspresi pertama itu untuk membuat variabel saja, maka 1 kali saya dicek. Terus variabel kedua itu cek kondisi batasannya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Dan yang ketiga ini dijalankan kalau looping sudah selesai atau looping dilakukan kembali. Loop scope dia sama seperti function, harus punya variabel di luar ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, misal kalau kita sebut di atas i sama dengan 5, tapi kita pakai for seperti ini, terus kita sebut lagi i sama dengan 0, dia akan ulangi sampai 0. Bukan dia ulang sampai 0 deh. Dia akan jalankan ulang dari 0 sampai dia sampai i itu dapat 10 ya. Ya, nanti di bawah ini i dia akan berubah jadi 10. Sekalipun di atas sudah disebut sebagai 5. What the fuck? Nah, tapi beda ceritanya kalau misal kita ubah seperti ini nih. Kalian bisa lihat kita pakai let di dalam for. Kalau kita gunakan let, jadi kita buat ulang variabel, sekalipun dia nilainya sama-sama i, ini dianggap sebagai variabel yang berbeda ya. Skopnya atau jangkauannya cuma terisolasi di dalam for-nya ini saja. Jadi dia tidak akan ganggu i yang ada di luar ini. Makanya di sini i tetap 5. Padahal di sini i sudah diulang sampai 10 kali. Seharusnya di sini i 10 seperti yang sebelumnya. Tapi karena di sini batasannya dikunci saja di dalam for, jadi i yang 10 nggak akan keluar di global ya. Kayak ini udah masih ambil i sama dengan 5 yang ini. Terus yang while loop ini kondisinya dia cuma 1 ya, nggak seribet for tadi. Jadi dia cuma cek, biasanya tuh kita pakai while untuk pembandingan sederhana seperti ini ya. Misalnya kalau belum sampai 10,
Jadi akan diulang terus, akan diulang sampai syarat yang di dalam ini tuh false. Jadi ini kalau masih true akan diulang terus. Jadi kapan dia true kan itu berarti I itu masih di bawah 10. Jadi itu selama I belum sampai di angka 10 ya, di sini kalau misalnya ditambah terus nanti akan sampai juga di angka 10 ini I nya, baru dia bisa berhenti. Do while sama kayak while biasa ya, cuma di sini itu syaratnya ditaruh di bawah, terus kode yang mau di looping ditaruh di atas. Nih, kalian bisa lihat di sini kan while-nya di atas, kalau di sini while-nya di bawah. Jadi kodenya dulu disebutkan, terus loopingnya di syarat loopingnya ditaruh di bawah. Ini kita bisa lanjut di break. Break ya sesuai namanya, untuk berhentikan proses loop secara paksa ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini fungsi untuk looping dari 0 sampai 10, tapi di sini ada fungsi tambahan. Kalau I sudah sama dengan 3 akan diberhentikan secara paksa. Jadi di sini kalau diberhentikan secara paksa seperti itu, nah kalian bisa lihat dia berhenti tuh di iterasi ketiga. Bahkan dia belum print 3 itu sudah berhenti. Karena kenapa? Di sini dia cek duluan baru dia print. Jadi karena dia cek sudah yang ketiga nih, jadi dia akan berhentikan di atas sebelum dia print number is 3 gitu. Kecuali ini di bawah. Kalau ini di bawah dia print dulu 3 baru dia berhenti. Karena ini jalan duluan makanya dia berhenti sebelum dia print 3. Kalau penggunaannya di switch juga biasanya memang harus dipakai. Untuk apa? Supaya dia memisahkan per case ya. Jadi kalau kita tidak pakai break, nanti dikira itu kita mau sambungkan case yang sama, jadi outputnya nanti itu sama, bisa case 0 dan case 1. Kalau di case 0 di sini kita tidak pakaikan break, dia itu outputnya akan dipaksa sama dengan case yang di bawahnya. Jadi wajib kalian pakai break supaya memisahkan per case. Penting juga sebenarnya ini break supaya looping itu nggak keluar dari persyaratan yang ditentukan ya. Apalagi itu pakai while, for itu harus pakai break, karena biasanya itu while sama for yang sering looping tanpa henti ya. Next statement, label break. Continue ini kebalikannya dari break ya. Ini kalau dia yang break tadi untuk berhentikan looping, kalau continue ini untuk melanjutkan looping. Lah, tapi gunanya apa dong? Kan looping lanjut memang kayak biasa. Nah, jadi continue ini sebenarnya bukan continue lanjut ya. Ini continue itu lebih kayak fungsi untuk skip sebenarnya. Kalian bisa lihat skip. Jadi kapan dia dapat I sama dengan 3, ini akan di skip, terus dia lanjut ke yang keempat. Kalian bisa lihat, nah 30 hilang kan, 10, 20 langsung 40 tuh. Jadi kalau dia cek ini sama dengan 3, langsung dihilangin tuh. Oke, continue to label name sama kayak sebelumnya. Ini dia cuma spesifik ke nested loop. Oke. Dan sampai situ saja sih. Oke, sudah sampai di ujung kita ya. Oke, jadi sampai situ saya dulu. Nanti kita lanjut kalau ada waktu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.